Bahkan jujur saja, semua pekerjaan di Jakarta semua pernah saya lakukan. Semua. Iya. Saya bilang sama mereka, suatu saat kau yang akan datang sama saya. Halo luar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Di video saya sebelumnya banyak sekali yang request untuk saya bisa wawancara dengan salah satu tokoh populer Mandar ini. Nah, nama beliau ini puncak-puncaknya salah satunya ini setelah wajah Kalijodo berubah dari awalnya distrik merah menjadi taman yang untuk semua kalangan. Nah, siapa beliau? Ini beliau. Assalamualaikum, Den Jawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Den Jawal? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Nah, kita di mana nih, Den Jawal? Kayaknya ini kita nggak ada di Kalijodo ya. Ini tempat apa ini, Den Jawal? Kebetulan ini namanya Taman Sahabat Garda Bintang Timur. Ya. Taman yang memang dibuat langsung dengan saya secara pribadi ya. Dan pada bantuan apapun, saya memang senang membuat sesuatu itu jadi indah. Ya. Sesuatu tempat yang tadinya tidak baik, ketika berada di tangan saya bisa jadi baik. Ini apa sebenarnya dulunya? Dulu ini rawa lah ya. Rawa ya. Salah satu tempat pemerintah daerah yang memang tidak terawat. Nah, saya berinisiatif daripada menjadi tempat yang tidak berguna, saya jadikan taman lah supaya orang bisa untuk rekreasi, foto-foto, bahkan bisa menikmati kuliner yang memang kita ada sediakan juga di sini. Nah, Dan Jamal, Anda ini kan salah satu tokoh Mandar ya yang bisa dikatakan sekarang itu agak-agak nggak banyak ya yang cukup populer di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Nah, bagaimana sih Dan Jamal ini bisa mencapai di level ini? Memang semua itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Tentu semua harus dirintis dan diperjuangkan. Karena bagi saya memang semua orang itu mampu bergerak dan berada di puncak sesuatu itu. Semua punya kemauan, semua bisa melakukan itu. Namun ketika itu terrealisasi, ketika itu mampu orang berada di atas, hanya satu persoalannya saja. Bagaimana kau bisa mempertahankan posisi Anda ketika sedang berada di atas? Nah, jauh lebih baik, satu langkah lebih baik itu jauh lebih baik lagi menurut saya. Nah, sekedar informasi, ini yang saya baca-baca di internet ya. Ini Dan Jamal ini banyak sekali bisnisnya yang ada di Jakarta. Mulai dari bisnis pengamanan, bisnis pergudangan, pokoknya banyak lagi. Dan beliau ini yang paling penting mempunyai anak buah lebih dari 2.000 orang. Itu bagaimana mengelolanya itu, Dan Jamal? Mudah saja. Tapi memang tujuan saya itu bagaimana cara mempersatukan anak bangsa. Nah, mulai dari kegiatan-kegiatan mengakomodir anak-anak muda. Walaupun tak sesuku, bahkan tidak satu darah pun, saya tetap rekrut mereka. Mereka saya galang, saya coba saya perdayakan di beberapa tempat usaha saya, baik itu usaha perkantoran, pergudangan, perhotelan, bahkan di lahan-lahan kosong yang memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai pekerjaan. Nah, itu berarti bukan cuma orang Mandar ya? Oh tidak, jadi jangan salah kaprah. Jadi niat kita itu mempersatukan anak bangsa, tidak hanya fokus pada satu suku saja. Jadi bahkan seluruh suku yang ada di Indonesia kita bisa rangkul. Khususnya anak-anak perantauan di beberapa provinsi yang ada di DKI Jakarta. Ya, tentu yang lebih dominan dan mayoritas ada Mandar, Bugis, Makassar. Nah, selebihnya dari Indonesia Timur, bahkan wilayah DKI Jakarta itu sendiri, seperti Betawi dan Banten. Wilayah pekerjaan mereka itu kalau boleh tahu apa saja itu biasanya itu kalau bisa lebih detail? Banyak macam, karena saya juga ini kan bergerak di bidang perekonomian khususnya dari UMKM. Ada juga bergerak di bidang keamanan juga ada bergerak di bidang pemberdayaan lah, segala macam lah. Nah, yang cocok untuk mereka berusaha ekonomi melalui UMKM itulah yang saya salurkan. Nah, kita buatkan satu stand khusus dalam satu kawasan seperti halnya juga di Kalijodo atau bahkan juga di sini.
Ya, bagi yang mau kita berdayakan sebagai pedagang UMKM, kita persilakan. Yang lain mereka punya basic sebagai pengamanan, ya kita akan tempatkan dia menjadi pengamanan di hotel, pergudangan, perkantoran dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Deng, ini saya baca di beberapa media ya. Deng bilang bahwa mereka ini bisa dikatakan loyalitasnya tidak diragukan lagi. Bahkan ada pernyataan Deng yang saya baca bilang kalau mereka saya suruh ke kali, ya mereka akan ke kali. Ya, apa rahasianya itu, Deng? Pengikut itu, anggota, bawahan itu tergantung pimpinannya seperti apa. Nah, cuma kan saya punya konsep yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Saya memperlakukan saya punya anak buah, saya memperlakukan saya punya bawahan itu tidak seperti orang lain, tapi menjadi bagian keluarga saya. Sakitnya dia itu adalah sakit saya. Rezekinya saya adalah rezeki dia. Ada contoh kecil nggak, Deng? Seperti apa? Di halnya saya punya anak buah, ya ketika dia sudah masuk dalam urusan bisnis dan pekerjaan saya tidak pernah lain menganggap dia itu orang lain. Ya, bahkan kehidupan sehari-harinya dengan keluarganya pun ya saya bantu hidupi, kita memenuhi. Bahkan ada urusan secara pribadi, keluarga sakit ke apa ya, pasti saya menjadikan orang tua, mereka akan datang dan saya akan bantu semampu saya. Jadi pada akhirnya mereka akan tergugah dan merasa bersaudara, begitu ya, Den Jamal. Nah, Den Jamal ini kan artinya untuk berada pada level itu, kembali lagi bahwa ini kita pasti harus menjadi seorang yang berkarakter, seorang yang memiliki kepribadian yang kuat. Nah, saya baca-baca nih, Deng Jamal ini kan masa kecilnya kan banyak di Kalijodo ya. Nah, itu bisa dikatakan itu daerah yang zaman dulu keras, itu cukup keras gitu. Nah, boleh cerita sedikit nggak kisah masa kecilnya Deng Jamal seperti apa gitu? Memang yang saya bilang tadi, dalam mencapai sesuatu puncak yang tertentu itu kan tidak semudah balikan telapak tangan. Jadi kalau bicara soal pengalaman masa kecil, masa muda saya itu sudah ibarat kasarnya orang sudah khatam lah. Dari penderitaan dan kehidupan yang keras itu semua sudah saya lalui. Nah, bahkan jujur saja semua pekerjaan di Jakarta semua pernah saya lakukan. Semua. Mulai dari tukang tambal ban sampai tukang pemulung saya pernah. Itu loh, bayangkan itu ya. Namun saya tidak pernah merasa gengsi, saya tidak pernah merasa malu untuk berusaha. Dan saya selalu punya prinsip, hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Saya bilang tahun ini harus jauh lebih baik dari tahun kemarin. Nah, itulah yang saya lakukan. Bagaimana kita dalam kehidupan punya progres. Artinya melangkah setahap demi tahap. Walaupun lambat tapi pasti. Ini yang terpenting. Itu dia. Jadi dengar itu luar prinsip hidupnya Deng Jamal. Tapi kan pasti ada ini, Deng, salah satu mungkin peristiwa yang memantik Deng bisa sampai hari ini di saat dulu gitu. Ada bisa sedikit cerita gitu tidak? Itu timbul karena dulu merasa terzolimi saja. Merasa disisihkan oleh orang-orang yang merasa saya ini tidak mampu. Nah, itu karena kenapa itu? Artinya terkadang dulu para pejabat atau orang-orang penting itu malu berteman dengan saya karena memang kondisi pada saat itu. Tapi hanyalah satu, saya punya bahasa ke mereka. Ya, saat ini kau malu dan tidak mau bersahabat dengan saya. Suatu saat kau yang akan datang dengan saya. Kita sebagai apa waktu itu? Masih inilah pekerja-pekerja kecil biasalah. Masih merintis seperti apa. Namun karena saya punya tekad, keinginan untuk selalu berubah, saya bilang ke mereka, suatu saat kau yang akan datang sama saya. Dan hari ini terbukti ya? Sudah terbukti. Alhamdulillah. Nah, Deng Jamal, ini kan saya baca-baca ya di media juga bahwa Deng Jamal ini sebenarnya lebih dulu berhasil di luar Kalijodo ketimbang kembali ke Kalijodo. Ya memang, jujur. Di masa kejayaan Kalijodo itu, saya sebenarnya juga tidak pernah terlalu berkecimpung dalam kehidupan bahkan dunia Kalijodo itu. Namun saya jauh lebih memilih berkegiatan di luar. Nah,
ingin berhasil dan berusaha di luar. Nah, saya dengan berbagai cara usaha mandiri saya, sehingga mengajarkan saya bahwa sesuatu itu harus dimulai dari nol, ya kan? Dan saya terus berusaha. Nah, pada momen tertentu saya bisa kembali membuat sesuatu perubahan di Kalijodo seiring dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Nah, sebelum kembali ke Kalijodo, apa saja yang kegiatannya Deng Jamal waktu itu di luar? Macam-macam juga sih. Yang pasti wira swasta lah, ya usaha-usaha kecil. Ya itu pun hanya sekedar bisa memenuhi untuk kebutuhan keluarga. Namun saya sudah mulai membangun organisasi, sudah mulai merangkul anak-anak perantauan, khususnya anak-anak Mandar yang ada di Jakarta. Nah, kembalinya ke Kalijodo di saat Kalijodo ini sudah berubah ya, bisa dikatakan Kalijodo ini sudah ramah untuk semua kalangan. Itu gimana ceritanya dan bisa kembali?